Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nah, jadi udah cukup lamanya saya ini nggak membuat video atau konten-konten. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk kembali ya teman-teman, itu membahas mengenai game Rise of Kingdom lagi. Nah, jadi di dalam game Rise of Kingdom baru-baru ini Lilith mengeluarkan dua commander yang dimana dua commander ini adalah commander yang bakalan meta ya teman-teman. Artinya dua commander ini adalah commander yang sangat bagus. Nah, jadi ini siapa saja dua commander itu? Mungkin langsung saja ya teman-teman, tanpa basa-basi lagi. Ya, ini langsung saja kita lihat dua commander terbaru yang nantinya ini bakalan meta. Oke ya teman-teman, di sini ya teman-teman kita bakalan melihat siapa saja dua commander itu. Pastinya teman-teman juga udah tahu lah ya siapa dua commander itu, karena ya sebelumnya ini Lilith udah sempet juga ya memberitakan ya dua commander ini. Oke, yang pertama ini adalah si Gilgamesh. Nah, si Gilgamesh ini adalah salah satu commander yang dimana dia ini commander yang nantinya akan menjadi commander archer. Nah, jadi Gilgamesh ini adalah salah satu commander yang nantinya ini bakalan sangat meta ya teman-teman, karena ini skill-skillnya ini sangat bagus. Nah, commander kedua ini juga nggak kalah hebat teman-teman, ya ini adalah si Aminatori, yang dimana Aminatori ini adalah salah satu commander yang nantinya ini bakalan menjadi commander yang sangat bagus juga, yang dimana dia ini juga commander archer. Tetapi dua commander ini nggak bisa kita samain ya teman-teman, karena dua commander ini memiliki fungsi yang dimana kekuatan mereka ini cukup berbeda. Nah, kalau si Gilgamesh ini dia ini memiliki kekuatan yang sangat bagus ini untuk di bagian rally, ataupun ya mungkin teman-teman bisa juga digunain ya waktu mau fight. Sedangkan kalau si Aminatori ini adalah salah satu commander yang sangat bagus untuk garrison. Dan bahkan teman-teman, ini beritanya dia ini bahkan sangat bagus dan mengalahkan si Zenobia saat menjadi garrison. Ini bakal menjadi akhir dari kejayaan Zenobia jika si Aminatori ini memang menjadi commander yang sangat bagus ya. Apalagi Aminatori ini adalah salah satu commander garrison archer yang dimana kemarin itu baru saja ya teman-teman, itu si Pakal ini menjadi meta untuk rally. Nah, jadi dengan adanya Aminatori ini bakalan bisa untuk menghalangi si Pakal ini untuk berjaya juga. Oke teman-teman, pastinya teman-teman ini penasaran nih kenapa saya bisa bilang dua commander ini bakalan meta. Oke, jadi yang pertama ini Gilgamesh. Nah, Gilgamesh ini untuk skill pertamanya ini dia ini udah sangat bagus, yang dimana faktor damage langsungnya ini ketika dia ini level 5 ini bisa 1500 ya, seperti commander-commander lainnya mungkin ini ya sama lah ya, nggak jauh beda. Nah, yang cukup spesial ini adalah dia ini bisa menurunkan kesehatan musuh. Nah, jadi teman-teman, kalau dia ini mendebab HP lawan ini bakalan sangat bagus, karena HP ini itu buff yang sangat bagus. Bahkan teman-teman bisa melihat ya, itu sangat jarang banget ya, itu buff HP itu bisa banyak ya teman-teman. Bahkan Lilith pun ketika kita mau meningkatkan buff HP itu dikit banget equipment yang meningkatkan HP, dan bahkan buff pun ya dikit banget ya yang meningkatkan HP pasukan kita, karena ya buff HP ini emang sangat bagus teman-teman, karena HP itu sebagai darah ya teman-teman, bisa kita katakan itu adalah darah pasukan kita. Semakin tinggi HP kita, maka itu akan membuat pasukan kita itu ya semakin keras banget kayak gitu ya. Walaupun ya memang ada defense, tetapi defense ya masih dibawa dari HP ini ya, dan juga si attack itu masih di bawah si defense ini. Jadi yang paling tinggi ini ya HP ini teman-teman. Makanya ya saya melihat ya kalau Gilgamesh ini mendebab HP ini bakalan sangat bahaya buat pasukan-pasukan lawannya. Oke, jadi ini adalah skill pertama si Gilgamesh yang udah sangat bagus. Untuk skill keduanya ini dia ini bakalan mendapatkan bonus kesehatan sebesar 30%.
lagi-lagi ya si Gilgamesh ini berhubungan dengan HP ya teman-teman, atau ya darah dari pasukan kita. Emang ya si Gilgamesh ini seperti yang saya katakan, ini commander yang sangat meta nantinya. Nah jadi ya teman-teman, dia ini juga ada buff bonusnya, yaitu adalah semua damage yang diberikan oleh pemanah ini bisa meningkat sebesar 20% saat lawan kita ini kurang dari 50% sisa pasukannya. Jadi ketika pasukan musuh ini udah di bawah 50%, ini si Gilgamesh ini bisa memberikan tambahan damage lagi. So ya kalau garisonnya itu sampai ya sisa setengah, ya nggak diisi lagi, Gilgamesh bisa makin sadis ya damage-nya. Jadi ya teman-teman, Gilgamesh ini memang bakalan sangat meta banget ya nantinya. Oke, untuk skill ketiganya. Untuk skill ketiganya ini pemanah yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 10% peningkatan serangan saat menyerang kota atau benteng pertahanan dan mendapatkan 1% bonus serangan setiap 6 detik. Bonus berlangsung 10 detik dan stack hingga 6 kali. Bonus attack archer bisa meningkat 20% ketika dia ini level 5 dan peningkatan serangan pemanah per stacknya 5%. Oke, di sini teman-teman bisa melihat lagi ya bahwa babnya ini benar-benar ngeri banget ya. Dia ini stacknya ini ketika udah level 5 ini bisa 5%, dan dia ini bisa di stack sebanyak 6 kali, artinya 5 kali 6 ini 30%. Nah jadi ya si Gilgamesh ini bakalan sangat bahaya banget ya ketika dia ini stacknya udah mencapai 6 kali. Wah ini bakalan sangat bahaya, apalagi durasinya cukup lama sebanyak 10 detik. Wah ini skill 3-nya lagi-lagi sangat bagus, dan skill keempatnya ini pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima 2% lebih sedikit damage dari serangan normal. Serangan mereka punya 30% menimbulkan debuff blood craving pada target pasukan yang mengalami damage saat disembuhkan, dan debuff ini berlangsung 3 detik dan bisa dipicu sebanyak setiap 5 detik. Oke, jadi di sini ya damage serangan normal diturunkan sebanyak 10%. Jadi damage serangan normal ya ini sangat bagus buat rally panjang ya. Jadi serangan normalnya ini bakalan berkurang ya teman-teman sebanyak 10%. Dan di sini faktor damage langsungnya pun ada 500, yang dimana ketika pasukan lawan kita ini ngehealing justru dia akan diberikan damage lagi sebanyak 500, dan dia ini bisa dilakukan ya 5 detik ya cooldownnya. Jadi ya lagi-lagi dia ini membuff dirinya ya teman-teman, yang dimana dia ini menurunkan damage serangan normal tadi ya. Oke, sekarang kita lihat kalau skill expertise-nya ini dia ini membuff skill 4-nya, yang dimana pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima 15% lebih sedikit damage. Dan di sini serangan mereka punya peluang 30% peluang menimbulkan debuff blood craving. Dan di sini dia ini ditingkatkan lagi menjadi 700 ya teman-teman damage langsungnya, dan menerima 15 peningkatan skill damage. Nah jadi teman-teman bisa melihat ya di skill expertise-nya ini si Gilgamesh ini kembali membuff lagi damage dia ya. Jadi ketika pasukan lawan ini healing, ini bakalan menjadi hal yang sangat merugikan lawan juga, yang dimana dia bisa meningkatkan peningkatan skill damage dari lawan ya, apalagi ya maksud saya itu lawan yang menggunakan si Gilgamesh ini. Dan debuff ini berlangsung selama 4 detik dan bisa dipicu paling banyak setiap 5 detik. Oke teman-teman, jadi bisa melihat ya bahwa buff dari Gilgamesh ini skill 1 sampai 4 sampai expertise ini, wah ini benar-benar bagus dan sangat bagus buat rally panjang kayak gitu. Jadi si Gilgamesh ini saya yakin bakalan sangat meta nantinya. Jadi ya pastinya teman-teman yang udah tertarik menjadi rally leader wajib banget untuk memiliki si Gilgamesh ini. Oke, selanjutnya ini adalah Amanitori. Oke, jadi Amanitori ini adalah salah satu commander archer yang dimana dia ini sangat bagus buat garrison. Jadi berbeda dengan si Gilgamesh tadi yang sangat bagus buat rally, tetapi Amanitori ini sangat bagus buat garrison. Oke, untuk skill pertamanya ini faktor damage langsungnya ini dia memberikan 1300 dan bonus damage-nya 20%. Oke, jadi di sini dia ini sangat bagus juga, yang dimana bonus damage artinya bonus damage
dari skill ya, damage normal dan damage lainnya ini meningkat semua karena di sini dia adalah bonus damage sebanyak 20%. Untuk skill keduanya ini bonus attack archer sebanyak 40%. Jadi dia ini buffnya ini lebih ke damage ya. Dan di sini pemana memberikan damage yang meningkat kepada infanteri sebanyak 5%. Dan untuk skill ketiganya ini adalah skill yang sangat bagus juga. Pemana mendapatkan 10% peningkatan pertahanan dan serangan mereka punya 2% peluang menghilangkan semua peningkatan serangan sedang berlangsung pada target saat komandan ini menjabat sebagai komandan garrison. Skill ini bisa dipicu paling banyak setiap 10 detik. Jadi di sini teman-teman ya, dia ini bisa dipicu paling banyak ya, cooldownnya ini adalah 10 detik dan bonus defense archer ini sebanyak 20% dan peluang memicu 10%. Oke teman-teman, jadi di sini ya teman-teman bakalan sangat bagus juga ya, yang dimana si Amanitore ini dia ini ketika level 5 memiliki peluang 10% itu bisa menghilangkan semua buff dari lawan kita. Artinya apa nih teman-teman? Jadi semua buff dari lawan kita ini bakal hilang. Nah, mungkin maksud dari buff di sini kemungkinan ini adalah buff yang digunakan dari item ya teman-teman. Nah, itu bakalan hilang dan juga buff dari rune bisa jadi hilang, buff KD ya ataupun buff lainnya ini bisa hilang semua. Nah, jadi ya bakalan sangat bahaya ya buat musuh kita nantinya. Jadi ya kurang lebih kalau saya artikan buff yang dihilangkan ini adalah buff yang kayak tadi itu teman-teman, rune ya, dan juga mungkin itu adalah buff kingdom ya, itu bakalan hilang semua oleh si Amanitore ini. Ataupun bisa jadi nih ya teman-teman, buff seperti buff teritori ya itu bisa hilang ya, buff teritori aliansi kayak gitu ya. Itu kemungkinan sih definisi dari saya, yang dimana dia ini kan menuliskan peluang menghilangkan semua peningkatan serangan yang sedang berlangsung. Artinya ya peningkatan serangan dari lawan kita itu berkurang ya. Jadi ketika dia ini menyerang ya buff damage-nya ini berkurang. Tetapi mungkin kalau buff defense-nya dari aliansi ataupun dia menggunakan item defense ini masih berlaku ya buat lawan kita. Jadi nggak hilang. Mungkin di sini kan dia hanya meningkatkan serangan ya. Di sini ya teman-teman yang dihilangkannya. Oke, selanjutnya untuk skill keempatnya ini nggak kalah bagus juga. Saat menerima skill damage, memberikan damage langsung sebanyak 400 ke hingga 3 musuh di area bentuk kerucut hadap depan. Jika komandan ini menjabat sebagai komandan garrison, pasukan juga punya 50% peluang untuk memberikan damage satu putaran lagi, dan ditambah 20% untuk putaran ketiga, dan damage faktornya 200. Damage yang diberikan tiap target diturunkan sebesar 15% untuk tiap target tambahan. Skill dapat dipicu paling banyak sekali setiap 10 detik. Oke, jadi faktor damage-nya ini ketika level 5 bisa 800, dan untuk faktor damage langsung selanjutnya ya, yaitu adalah yang kedua ini sebesar 500 dan ketiga ini 400. Jadi ya teman-teman, dia ini bisa memberikan damage yang bisa bertubi-tubi sebanyak 3 kali ya teman-teman, dan di sini areanya adalah kerucut. Jadi teman-teman, ini bakalan sangat bahaya juga buat si Kapten Rayleigh-nya ya. Jadi dia nggak hanya menerima sekali skill damage, tapi bisa 3 kali skill damage ya teman-teman. Jadi ini bakalan sangat bahaya, apalagi di sini untuk skill ultinya nih ngeri banget ya, yang dimana tadi itu dia ini bonus damage-nya untuk skill pertamanya ini dia ini bisa bonus damage-nya ini 20%. Artinya skill damage-nya pun bakalan meningkat ya, ngeri banget ya memang si Amanitore ini. Oke, selanjutnya untuk skill expertise-nya. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini kebal terhadap silent. Skill aktif menurunkan rig target sebesar 100 per detik selama 2 detik. Skill ini dipicu paling banyak sekali setiap 10 detik. Wah, teman-teman bisa lihat lagi di sini bahwa ketika expertise dia ini menurunkan itu adalah rig dari lawan kita sebanyak 200 ya, karena dia ini 2 detik, dan di sini dia ini kebal terhadap silent teman-teman. Jadi ya teman-teman, semua buff yang bisa mendebuff si commander ini nggak berlaku di sini ya. Jadi dia mau mendebuff
namanya itu nggak bisa aktifin skill ya, itu nggak bisa. Seperti misalnya contohnya itu adalah si Herman yang bisa menghalangi skill aktif kita ya, dan dia bisa menurunkan rank kita, itu nggak akan berlaku ya buat si Amanitore ini. Oke teman-teman, jadi si Amanitore ini bakalan sangat bagus juga buat Garrison menurut saya, dan si Gilgamesh ini bakalan sangat bagus buat rally leader. Itulah ya teman-teman, dua commander yang nantinya ini bakalan sangat meta. Jadi buat teman-teman ya, itu saya sangat rekomen buat bisa memiliki Amanitore dan Gilgamesh. Buat teman-teman yang udah berada di kadek-kadek lama ya, wajib banget punya dua commander ini, karena di sini teman-teman gak bakal menyesal ya punya dua commander ini, karena skillnya ini sangat bagus. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini membahas commander sampai di sini dulu. Semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman. See you to the next video guys.